Meski sama-sama berstatus aparatur sipil negara ASN, masa kerja PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berbeda dengan pegawai negeri sipil PNS. Sebagai informasi, PPPK direkrut melalui mekanisme perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan direkrut berdasarkan keahlian dan kompetensi tertentu. PPPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang membagi ASN menjadi dua kategori utama yakni PNS dan PPPK. Sama dengan pegawai berstatus PNS, PPPK juga memiliki nomor induk pegawai (NIP) dan berhak atas beberapa tunjangan yang diterima ASN, termasuk tunjangan kinerja. Berdasarkan UU ASN terbaru dan aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dalam pasal 37 disebutkan bahwa masa perjanjian kerja PPPK paling singkat 1 tahun. Masa kerja PPPK paling lama adalah 5 tahun dalam sekali kontrak. Artinya kontrak kerja pada pegawai PPPK bisa diperpanjang beberapa kali setiap 1-5 tahun sekali tergantung kebutuhan pada masing-masing instansi. Sebagai contoh, bila seorang direkrut sebagai PPPK pada sebuah instansi pemerintah daerah dengan durasi 5 tahun, maka setelah 5 tahun, kontrak PPPK bisa diperpanjang lagi. Kendati demikian, perpanjangan masa perjanjian kerja PPPK dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain kebutuhan instansi, pencapaian kinerja, dan penilaian. Perpanjangan masa kerja PPPK harus melalui persetujuan pejabat pembuat komitmen PPK. Menurut pasal 37 ayat 4 PP nomor 49 tahun 2018 disebutkan, pejabat PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, semua ASN baik PNS maupun PPPK berhak mendapatkan uang pensiun. Regulasi pensiun PPPK ini diatur pasal 21 ayat 6, yang menyebutkan bahwa ASN memiliki hak atas jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Pada pasal 22 ayat 1 UU ASN, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Sumber pembiayaannya akan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah PP bunyi UU ASN. Yang membedakan dengan PNS, aturan pensiun PPPK untuk skema dan implementasinya masih digodok pemerintah. Hal ini karena peraturan pemerintah PP dari UU ASN terbaru yang mengatur detail jaminan pensiun PPPK belum diterbitkan pemerintah. Apakah PPPK dapat tukin atau tunjangan kinerja? Pertanyaan tersebut sangat sering ditanyakan oleh para ASN yang berstatus PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk diketahui, tukin adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada ASN berdasarkan capaian kinerja individu atau instansi. Di daerah, tukin biasa disebut dengan TPP, tambahan penghasilan pegawai. Tukin berbeda dengan gaji pokok atau tunjangan lainnya, karena besarnya disesuaikan dengan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala. Tujuannya adalah untuk mendorong ASN agar bekerja lebih efisien, efektif, dan berkualitas. Pemberian tunjangan kinerja ASN diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017. Apakah PPPK dapat tukin? Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, PPPK disamakan dengan PNS sehingga tetap menerima tukin maupun TPP. Besaran tukin yang diterima ASN berstatus PPPK tidak berbeda alias setara dengan PNS pada kelas jabatan yang sama. Tukin akan diterima setiap bulan oleh ASN, baik yang berstatus PNS maupun PPPK. Namun besarannya berbeda-beda setiap instansi. Untuk instansi pemerintah daerah, besaran tukin sangat bergantung pada kemampuan keuangan Pemda, terutama dipengaruhi seberapa besar pendapatan asli daerah (PAD). Bila gaji pokok ASN akan cair serentak setiap tanggal 1 setiap bulannya, pencairan tukin berbeda-beda setiap instansi, namun secara umum pencairannya antara tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulannya.
Besaran tunjangan kinerja bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti jabatan, golongan, dan hasil penilaian kinerja. Mekanisme pemberian tunjangan kinerja tidak diberikan secara otomatis, melainkan melalui proses penilaian kinerja yang ketat. Beberapa kriteria yang biasanya menjadi acuan penilaian antara lain, capaian target kerja. ASN dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan, baik secara individu maupun tim. Kualitas kerja, selain kuantitas, kualitas kerja juga menjadi faktor penting. ASN yang mampu memberikan hasil kerja berkualitas tinggi akan mendapatkan nilai lebih. Disiplin dan etos kerja, kedisiplinan, kehadiran, dan etos kerja juga menjadi pertimbangan dalam penilaian kinerja. Inovasi dan kontribusi, ASN yang mampu memberikan inovasi atau kontribusi positif bagi instansinya akan mendapatkan apresiasi lebih. Mekanisme penilaian biasanya dilakukan secara periodik, misalnya setiap semester atau tahun. Hasil penilaian ini kemudian menjadi dasar untuk menentukan besaran tunjangan kinerja yang diterima. Bagi para ASN, masih banyak awam terkait apakah tukin diterima setiap bulan dan pada tanggal berapa insentif ini bisa cair atau diterima ASN. Sekedar informasi, tunjangan kinerja adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada ASN berdasarkan capaian kinerja individu atau instansi. Tunjangan ini berbeda dengan gaji pokok atau tunjangan lainnya, karena besarnya disesuaikan dengan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala. Tujuannya adalah untuk mendorong ASN agar bekerja lebih efisien, efektif, dan berkualitas. Pemberian tunjangan kinerja ASN diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang mengatur teknis pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja. Aturan-aturan ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam memberikan tunjangan kinerja kepada ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mengutip laman Badan Kepegawaian Negara (BKN), tukin akan diterima setiap bulan oleh ASN. Namun besarannya berbeda-beda setiap instansi. Untuk daerah, besaran tukin sangat bergantung pada kemampuan keuangan, terutama dipengaruhi seberapa besar pendapatan asli daerah (PAD). Bila gaji pokok ASN akan cair serentak setiap tanggal 1 setiap bulannya, pencairan tukin berbeda-beda setiap instansi, namun secara umum pencairannya antara tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulannya. Tujuan pemberian tunjangan kinerja 1. Meningkatkan kinerja ASN. Tunjangan kinerja diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian kerja ASN. Dengan adanya insentif ini, diharapkan ASN termotivasi untuk bekerja lebih baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. 2. Menciptakan budaya kerja yang produktif. Sistem tunjangan kinerja mendorong ASN untuk fokus pada hasil kerja, bukan sekadar proses. Hal ini menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas. 3. Meningkatkan kesejahteraan ASN. Selain sebagai motivasi, tunjangan kinerja juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. Dengan penghasilan yang lebih baik, diharapkan ASN dapat fokus pada tugasnya tanpa terbebani masalah finansial. 4. Mendorong reformasi birokrasi. Pemberian tunjangan kinerja sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Demikian dikutip dari Kompas.com, 14 Februari 2024.